Salam kasih, damai, dan sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jumpa kembali dengan saya, Yakobus Julian Elis, penyuluh agama Katolik Kota Pontianak, dalam mimbar agama Katolik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, sapaan-Mu selalu mengajak kami untuk belajar lebih peka mendengarkan suara-Mu, lalu melaksanakannya dengan penuh semangat sebagaimana Rasul Petrus telah memberi contoh yang sempurna dalam hal ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk berani bertindak, tidak hanya berkata-kata saja, sebab Engkaulah junjungan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kristus yang bangkit dari alam maut takkan wafat lagi. Maut takkan menguasainya lagi. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah dalam mimbar agama Katolik ini kita merenungkan bacaan dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 1 sampai 18. Mari kita membacanya terlebih dahulu. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya, ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah Kornelius, perwira Romawi itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan kurnia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan membaca Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka.
Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita selalu diteguhkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan yang pertama dan juga bacaan Injil ini, kita diingatkan kembali untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah pintu kepada domba-domba. Dialah gembala sejati. Domba-domba mengenal suaranya dan mengikuti Dia. Pencuri dan perampok tidak masuk melalui pintu. Mereka hanya datang untuk mencuri dan membinasakan domba-domba. Kita telah masuk melalui pintu, yaitu Yesus sendiri. Dia pasti membawa kita kepada kedamaian dan keselamatan. Padanya kita menemukan kedamaian dan ketenangan. Bagaimana kehidupan kita hingga kini? Yesus berdiri di tengah-tengah para murid dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu, haleluya." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Petrus berselisih dengan orang-orang bersunat di Yerusalem. Tetapi ketika Petrus menjelaskan bahwa firman Tuhan yang turun ke bangsa-bangsa lain tak dapat dicegah, mereka bisa menerima Allah, juga berkenan pada bangsa-bangsa lain untuk bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus merupakan suatu hal yang merupakan perintah dan kehendak Allah sendiri. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ini merupakan suatu amanat agung dari Yesus Kristus untuk mewartakan Injil Yesus Kristus kepada semua bangsa. Perbuatan ini adalah sesuatu hal yang mutlak bagi kita sebagai murid-murid Kristus. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan normal. Karena apa? Tanya jawab merupakan sesuatu hal yang membuat kita menjadi paham bahwa ajaran Yesus Kristus adalah ajaran untuk semua bangsa. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Pendapat ini merupakan suatu hal yang wajar dan normal. Menurut orang Yahudi, makan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat adalah sesuatu yang salah. Dan ini dipertanyakan karena murid-murid Allah atau murid-murid Yesus dan pengikut-pengikut Yesus yang berasal dari kelompok Yahudi mempertanyakan itu kepada Rasul Petrus. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan." Alasan Petrus ini merupakan alasan yang sangat luar biasa. Alasan ini merupakan alasan perintah dari Allah sendiri yang memberikan ketetapan dan penglihatan kepadanya bahwa ada suatu hal yang harus dilakukan oleh Petrus. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Ini artinya Allah memberikan ketetapan kepada Rasul Petrus untuk melakukan hal-hal yang dia lihat, dan hal yang dia lihat itu berasal dari Allah. "Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung." Penglihatan Petrus ini menetapkan bahwa apa yang dilihatnya ini merupakan suatu hal yang memang berasal dari Allah. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Binatang-binatang yang dinampakkan pada penglihatan Yesus, pada penglihatan Petrus di kota Yope, merupakan suatu hal yang memang berasal dari Yesus Kristus, yang berasal dari Allah sendiri, untuk mengatakan kepada Rasul Petrus bahwa dia harus mewartakan Injil kepada seluruh bangsa. "Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.'" Ini merupakan suatu ketetapan yang memang harus dituruti oleh Rasul Petrus, karena "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah" ini menunjukkan bahwa apa yang dinampakkan kepada Petrus merupakan sesuatu ketetapan Allah yang dulunya tidak boleh tetapi menjadi boleh. "Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku.'" Petrus yang memang berasal dari orang Yahudi sangat taat kepada ajaran Yahudi.
tetapi dengan ketetapan baru yang disampaikan oleh Allah sendiri kepada dirinya, menjadi sesuatu yang luar biasa, karena dulunya apa yang tidak boleh dimakannya menjadi boleh. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Apa yang disampaikan oleh Allah menjadi suatu ketetapan. Firman dan kuasa sabda Allah ini diwujudkan atau dimanifestasikan untuk dilakukan Petrus, karena Petrus harus mengembalakan seluruh umat beriman, baik yang berasal dari kelompok Yahudi atau yang bukan berasal dari kelompok Yahudi. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Ini sama seperti apa yang disampaikan, bahwa apa yang diperlihatkan ini merupakan suatu ketetapan Allah kepada Petrus untuk dinyatakan dan dijalankan. Dan saat itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus bekerja dan berkuasa dengan cara yang misteri, artinya tidak dijangkau oleh ajaran apapun, karena kehendak Allah adalah sesuatu yang kuasa. Dan terjadilah itu ketika Petrus harus bertemu dengan 3 orang yang diutus dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang. Petrus yang dibimbing oleh Roh Kudus menjadi sangat bersukacita dan mengikuti tuntunan Roh Kudus ini. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Artinya dengan adanya saksi-saksi, yaitu para murid yang lainnya atau para pengikut Yesus, ke-6 saudara, berarti dengan Petrus dia bertujuh. Ini menjadikan suatu tanda atau pertanda bahwa ketetapan itu dinyatakan oleh Tuhan Allah, oleh Yesus Kristus, oleh Roh Kudus kepada Petrus. Dan Petrus mewartakan itu kepada 7 orang itu, karena ada 3 orang yang menjemputnya. Berarti dalam perjalanan mereka berjalan kurang lebih 10 orang, dan mereka menuju ke tempat yang disampaikan oleh ketiga orang yang diutus. Kami masuk ke dalam rumah Kornelius, perwira Romawi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Kornelius, seorang perwira Romawi, mendapat suatu karunia rahmat ilahi untuk menjadi pengikut Kristus. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di depan rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terjadi adalah karena malaikat telah menampakkan diri kepada Kornelius, dia memerintahkan 3 orang untuk menjemput Simon yang bernama Petrus, atau Simon yang disebut Petrus. Mengapa? Karena Petrus adalah rasul yang dipilih Yesus untuk memberikan ketetapan, menyampaikan ketetapan yang baru agar seluruh jemaat, baik yang bukan Yahudi dan non-Yahudi, bersatu padu untuk menerima ajaran yang sempurna, yaitu ajaran yang berasal dari Yesus Kristus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus diberikan melalui perantaran malaikat kepada Kornelius, dan Kornelius harus mencari seseorang yang telah diurapi oleh Allah sendiri, yaitu rasulnya, yaitu Rasul Petrus sebagai pemimpin para rasul, dan yang telah diurapi untuk mewartakan kabar keselamatan. Dan keselamatan itu diberikan melalui perantaran Petrus oleh Yesus agar Kornelius menjadi selamat, baik pribadi dan keluarganya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Allah, Roh Kudus turun atas mereka karena apa? Karena perantaran Petrus dan karena kuasa dari Yesus Kristus, maka Roh Kudus turun atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yohanes membaptis dengan air karena dia adalah manusia, tetapi Roh Kudus adalah Roh Allah. Dia adalah Yesus Kristus yang membaptis umat manusia dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan kurnia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia?
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kuasa dan kehendak Allah itu tidak dapat dicegah. Tetapi kita sebagai umat atau jemaatnya, kita sebagai saudara-saudari Kristus, kita sebagai murid Kristus, kita sebagai Kenisa Roh Kudus, kita sebagai ciptaan baru yang memperoleh karunia keselamatan, harus melaksanakan perintah Tuhan itu. Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dialog ini akhirnya menenangkan semua jemaat yang berasal dari Yahudi, dan perbantahan itu diselesaikan oleh ketetapan Petrus melalui ketetapan Allah yang dilihatnya di kota Yope, dan melalui kuasa yang berasal dari Roh Kudus yang membaptis Kornelius berserta seisi rumahnya. Dan inilah sabda Allah yang harus diikuti oleh para jemaat Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-gunung yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 10 ayat 1-10 diberitakan bahwa sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pernyataan Yesus ini sangat tegas dan membuat orang-orang Farisi menjadi bertanya-tanya dalam dirinya, apakah mereka yang disebut perampok? Dan pernyataan Yesus ini menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah yang memiliki kehendak dari Allah dan kuasa Allah itu, karena Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dan apa yang dinyatakan oleh Yesus ini mengingatkan kepada orang-orang Farisi dan kepada kita bahwa kita harus melalui pintu yang benar. Pintu itu adalah Yesus Kristus, bukan dengan memanjat tembok atau menjadi pencuri atau seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Dia menyatakan bahwa pintu itu hanya melalui Yesus Kristus, dan dialah gembala domba itu. Dialah gembala yang baik, dialah Yesus Kristus, dialah Roh Kudus, dialah Allah Bapa di surga. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang disampaikan ini merupakan suatu perintah atau kehendak Allah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan karena Yesus yang memilih kita, maka kita harus mendengarkan firman dan sabdanya. Dan sebagai gembala agung kita sebagai domba-dombanya telah dipilih Allah sesuai dengan nama kita, dan kita dituntun oleh Allah untuk keluar mewartakan kabar gembira keselamatan dimanapun kita berada. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengikut Yesus, kita harus mengikuti gembala agung kita, Yesus Kristus, mendengarkan firman dan sabdanya, mengikutinya, dan melakukan kehendaknya. Dan kita pasti akan selalu dibimbing dan dituntunnya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, domba-domba yang disampaikan oleh Yesus sendiri adalah orang Yahudi atau orang yang mengikuti Yesus atau orang Kristen yang harusnya mengikuti suara Allah sendiri, bukan suara yang lain atau kesesatan-kesesatan. Maka kesesatan yang akan menimpa domba-dombanya atau menimpa kita jika kita tidak mengikutinya, kita akan lari daripada kesesatan itu dan harus mengikuti suara Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan dan bertobat kembali kepada Allah. Dan kita harus kembali kepada gembala agung kita, Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Mengapa Yesus memberikan perumpamaan seperti itu? Karena mereka yang merasa dirinya sangat pintar dan sangat tahu tentang hukum Taurat, dan
sering membaca kitab suci, mengatakan dirinya sudah tahu jalan keselamatan itu. Tetapi Yesus memberikan perumpamaan supaya mudah dicerna, tidak hanya orang Farisi tetapi orang banyak yang mengikutinya. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Barang siapa tidak melalui pintu itu tidak akan bisa selamat. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ini menyatakan bahwa ajaran-ajaran yang sebelumnya merupakan ajaran-ajaran yang sebenarnya berasal dari Allah, tetapi disalahartikan, disalahgunakan oleh orang-orang yang mengatakan itu berasal dari Allah. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Karena tidak melalui pintu tidak akan selamat, maka pintu itu adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan, dan melalui pintu itu kita bisa selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Padang rumput ini adalah firman dan sabda Tuhan yang begitu membuat kita penuh sukacita dan damai sejahtera. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini menegaskan bahwa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh orang-orang yang menyalahgunakan ajaran Allah itu sebagai pencuri dan bisa mencuri, membunuh, dan membinasakan dan membuat domba-domba atau orang-orang tidak selamat. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya, jaminan keselamatan hidup kekal sebagai murid-murid Kristus, sebagai saudara-saudari Kristus, sebagai Kenisa Roh Kudus, sebagai ciptaan baru, hanya bisa melalui Yesus Kristus sebagai pintu itu. Dan jalan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah hanya melalui Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah pintu kepada domba-domba. Dialah gembala sejati, dan sebagai gembala sejati Dia akan menuntun kita sebagai putra-putrinya, sebagai domba-dombanya, sebagai murid-muridnya, dan sebagai saudara-saudarinya. Dan kita sebagai ciptaan baru yang dibaptis dari Roh Kudus, kita harus mengikuti tuntunan suara Roh Kudus itu, karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Sabda, Sang Firman. Dialah gembala agung kita, Dialah pintu untuk kita sampai ke hadirat Allah, dan kita akan hidup tinggal selama-lamanya di dalam kerajaan Allah yang begitu luar biasa, penuh sukacita, di mana padang rumput itu adalah suatu keabadian yang membuat kita selama-lamanya hidup damai, sejahtera, dan bahagia bersama dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita selalu setia kepada gembala agung kita. Dialah gembala yang baik, Dialah Yesus Kristus, Sang Firman, Sang Sabda. Dialah Roh Kudus yang menuntun kita. Dialah Allah Bapa di surga yang memberikan kita tempat keselamatan kekal abadi selamanya, hidup bersama dan menatap Allah untuk selama-lamanya dalam kebahagiaan kekal hanya melalui Yesus Kristus. Dialah jalan keselamatan dan hidup, dan Dialah pintu satu-satunya agar kita bisa sampai ke hadirat Allah. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, Yesuslah pintu. Barang siapa masuk melalui Yesus, ia akan selamat. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya Yesus, hantarkanlah kami selalu untuk masuk melalui pintu, yaitu Engkau sendiri, agar kami mendapat keselamatan, dan jagalah kami selalu dari serigala-serigala yang berbulu domba. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salam.